Damel kopi diparingi gula, ngunjukipun sareng bapak kula. Assalamualaikum sedherek sedaya, mugi saged dados ahli swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita iman dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa pilar terpenting untuk membangun kekuatan umat yakni ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah adalah sebuah kewajiban yang harus dirawat. Terlebih ketika kita hidup di era di mana informasi beredar secepat kilat. Tapi sayangnya hadirin sekalian, ruang digital yang seharusnya mempererat persaudaraan kini malah menjadi perpecahan. Jempol kita yang menjadi pemisah tali silaturahmi. Padahal dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan prinsip dasar ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini adalah sebuah perintah, bukan sekedar himbauan, bukan sekedar bacaan, dan hanya bukan sekedar sebuah pajangan. Lalu, bagaimana cara kita untuk merawat ukhuwah Islamiyah di tengah polarisasi digital seperti ini? Jelas yang pertama, terapkanlah tabayyin dengan mencari informasi dan memastikan kebenaran suatu berita, terutama untuk menghindari sebuah fitnah, menghindari kesalahpahaman, dan menghindari dampak dari informasi yang palsu. Dan yang kedua adalah dengan memfilter hati kita dengan berprasangka baik. Anjuran berpikir positif dan meyakinkan kebaikan untuk berprasangka baik kepada Allah, meyakinkan kebaikan untuk berprasangka baik kepada diri sendiri, dan meyakinkan kebaikan untuk berprasangka baik terhadap orang lain. Karena hal ini adalah bentuk sebagai ibadah dan merupakan karakter yang mulia. Karena dalam hal ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan yang ketiga adalah dengan memfilter lisan kita, mengganti ghibah dengan salam. Dalam hal ini mengacu pada perlunya untuk memastikan sesuatu omongan yang keluar daripada mulut kita. Karena ukhuwah itu dirawat dalam hati, bukan hanya dirawat pada layar HP. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, perkenankanlah saya untuk mengajak saudara-saudaraku sekalian, mari kita jadikan jari kita sebagai alat kebijaksanaan, bukan sebagai senjata fitnah. Karena ukhuwah itu dirawat dalam hati, bukan hanya dirawat dalam layar HP. Jaringan 5G sinyalnya kuat, buat video call sampai pagi buta. Mari kita kuatkan tekad, semoga ilmu masuk dalam hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.